Halo teman-teman. Hai adik-adik. Halo adik-adik semua. Wah, hari ini hari Minggu lagi nih. Udah gak sabar banget dong ya. Iya dong. Iya tentu saja. Iya, kita udah gak sabar untuk ngapain nih langsung William kira-kira nih. Memuji nama Tuhan. Wah, Iya bener-bener. Bener banget ya. Gimana? Puji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu ini, kita nyanyikan dengan suara yang terbaik, Lasa. Terbaik, yang bagus ya. Yang Tentu bagus. saja Lasa. Kita nyanyi satu lagu kekuatan dan penghiburan. Dan lagu ini bisa menguatkan kita dan menghibur kita ya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Yuk mari teman-teman kita berdoa semua ya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan memberikan kami suka dan duka bergantian. Sehingga Tuhan memperkuat iman kami, semakin percaya kepada Kristus. Tuhan tolong kami, sertai kami, berikan selalu kekuatan dan penghiburan di dalam melewati hari-hari kami. Sungguh tidak mudah Tuhan, apalagi di dalam masa pandemi ini. Tapi Tuhan yang mau menyertai, menolong kami dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan momen ini, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya teman-teman, siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Semangat aku nih udah kayak mau mendaki gunung. Wih, mendaki gunung kemana? Iya, langsung. Oh. Kita mau nyanyi lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bersama-sama, ku jalani bersama-sama. Aku senang sekali
Sama lagu ini bikin kita girang banget ya. Happy banget rasanya. Semangat ya Lause ya. Semangat gak, Lause? Semangat banget Lause. Wah. Semangatnya berapa Lause? Kalau dari 0 sampai 9. 10 Lause. Oh 10. Aku gak mau kalah. Aku 100. Jangan gitu dong, jangan harus ngalah dong. Oh iya betul, gak boleh Lause. Karena kita kan adalah keluarga Tuhan. Kita gak boleh Harus berantem-berantem ya. bersama-sama. Iya, bener Betul gak? Lause. Walaupun Lause William 10 dan aku 100, tapi kita berapa? tetap keluarga. Lause berapa? Berapa aja deh. Karena kita keluarga, Oh iya betul ya. kita ngalah juga lah, gak apa-apa. Ya kalau gitu kita mau nyanyi satu lagu, Keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan nih. Cinta gak keluarga Tuhan? Cinta Lause. Cinta ya. Yuk, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta Keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Wah, senang sekali kita jadi cinta keluarga Tuhan ya. Kalau gitu kita mau semua bangkit berdiri nih, ajak semua teman-teman di rumah. Ngapain kalau kita bangkit berdiri, ngapain nih Lause? Wah, kita mau mengadakan pengakuan iman rasuli Lause. Oke, kalau gitu kita harus dengan hikmat, dengan semangat, ya, dengan hormat kita mau mengakui iman kita ya. Yuk, pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kalau gitu kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan sesuatu nih untuk Tuhan. Memberikan apa itu? Kita mau memberikan persembahan Lause, tapi sambil juga kita menyanyikan satu lagu, A Gift to You. Tapi tunggu Lause, gimana caranya persembahan? Kita kan masih di online. Oh iya betul Lause, gimana ya? Gimana ya? Lause, ini kan sudah sering ya biasa. Gimana adik-adik pasti sudah tahu. Oh, oke. Lause lupa. Gimana? Pertama, kalian bisa kumpulkan dan taruh di dalam amplop. Oke. Dan yang kedua, atau kalian juga bisa minta tolong orang tua yang ada di rumah kalian untuk scan QR code yang ada di layar kalian. Dan jangan lupa tambahin angka berapa? 1 kalau nggak salah ya. Betul, 1. angka 1. Jadi kalau 50.000 gimana tuh? Jadi 50.000 5 kosong, 0 0 0 0 1. Oke. Seperti itu. Mudah kan adik-adik? Gampang. Pasti semua sudah pada tahu dan pada bisa. Iya. Oke? Kenapa sih kita harus memberikan persembahan? Karena itu sebagai bentuk ucapan syukur kita, dan juga karena Tuhan itu kan sudah sangat baik ya sama kita. Baik banget. Bahkan Dia rela memberikan anaknya tunggal untuk mati di Kayu salib. Makanya kita mau nyanyi satu lagu yang bilang kalau Bapa Engkau Kau sungguh sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah berubah. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup, selalu baru dan tak pernah terlambat. selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik, langsung saja kita semua untuk sama-sama lipatkan tangan. Kita mau berdoa untuk persembahan kali ini. Kita lipatkan tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati agar persembahan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu, Tuhan, dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, dan juga bantulah kami untuk terus mengingat bahwa persembahan kami bukan hanyalah uang, tetapi segala hal yang kami lakukan, segala hal yang kami perbuat, kiranya hal itu dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau sertai dan Engkau disenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Kita mau doa Bapa kami, dosa yuk kita sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Langsung kita sudah nyanyi, kita mau dengar firman Tuhan dong. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan kita nyanyi sebuah lagu. Lagu apa Langsung William? Lagu firman Tuhan ku dengar. Oh iya, itu udah bisa deh kita semua ya. Kita mau nyanyi lagu ini dengan semangat, dengan sukacita yang baru ya dari Tuhan ya. Yes. Yuk kita mau pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lause masih di mute, Lause. Silakan Lause Liana. Ya adik-adik selamat siang ya. Gimana? Sudah siap
untuk dengar firman Tuhan? Siap, Lause. Ya, siap. Langsung mau lihat ya. Coba duduknya yang bagus enggak? Ya, jangan ada yang tiduran, tidak minum, tidak makan. Ya, kita walaupun online tetap kita punya hati beribadah seperti di gereja ya. Oke, kalau sudah siap kita berdoa ya. Yuk, langsung saja kita berdoa dulu sebelum kita dengar firman Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menjaga kami dari hari ke hari. Kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur hari ini bisa ikut ibadah sekalipun masih online. Makasih Tuhan yang sudah memelihara hati kami ini. Tuhan jagalah hati kami saat ini untuk bisa diisi pikiran kami, hati kami dengan firman Tuhan. Berikanlah ketenangan dan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti baik Lausi yang mau cerita ataupun kami semua yang mendengarkannya. Semua untuk kemuliaan Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, Lause share dulu ya, coba. Lause. Oke, ini ya, Wan. Ya. Terus. Oke, adik-adik, hari ini tema dari firman Tuhan adalah seperti yang digambar ini ya, Abigail yang bijak dan berani. Semua bisa lihat ya? Bisa, Lause. Oke. Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 25 ya, semuanya ya. Oke, hari ini Lause mau cerita tentang Abigail ya. Siapa Abigail dan kenapa dia dikenal sebagai seorang perempuan yang bijak dan berani. Oke ya. Nah, sudah adik-adik sudah sering ya diisengin orang. Betul nggak? Ya. Iya. Nah, waktu diisengin gimana? Suka nggak sih diisengin? Enggak, Lause. Enggak ya. Oke. Waktu diisengin selain nggak suka, kamu ada perasaan apa lagi? Marah. Marah. Terus yang lain mana suaranya? Selain Greta. Marah. Tapi tadi yang jawab bukan Greta. Oh, tadi bukan Greta ya. Sorry ya. Oke, yang lain ikut jawab ya. Tadi Gracela kali ya yang jawab ya. Oke. Ini ya. Ini gambarnya si ini Abigail. Cantik. Cantik ya. Nah, kamu waktu diisengin bisa marah. Nangis nggak kalau diisengin? Enggak. Nggak nangis ya? Lause enggak pernah. Oh, cuma marah ya? Kesel, marah. Iya. Ya. Gimana kalau diisenginnya dipukul? Enggak suka. Nggak suka. Terus reaksinya selain nggak suka apa? Kamu pukul balik. Mau balas ya? Agak Greta kalau gitu. Greta mah kayak gitu. Beda cerita lagi mah kalau Greta. Kita mau balas ya waktu diisengin dengan dipukul kita marah ya. Kita marah, kita mau pukul, kita mau balas ya. Itu semua orang kira-kira begitu ya. Nah, di Alkitab juga loh ada
ada satu orang ya, waktu dia marah banget ya, seperti kita tuh, dia mau membalas ya, dia mau membalas. Terus udah begitu, bahkan dia lebih-lebih lagi, bukan mau membalas aja, dia juga apa? Mau membunuh satu keluarga. Ya. Wow. Jahat sekali. Iya. Nah, sebelumnya kita mau tahu siapa orang ini, langsung mau nanya dulu. Jadi sampai di sini, menurut kalian marah dan membalas itu dosakah? Apakah marah dan membalas itu dosa? Kamu lihat seperti dosa kayaknya dosa. Nah, apa? Dosa kayaknya dosa. Apa? Dosa kayaknya dosa. Oh, dosa. Jawabannya dosa ya. Nah, marahnya seperti beruang itu tuh. Ya, apakah dosa? Nah, kita lihat ya nanti jawabannya di akhir cerita ini ya. Nah, tadi Lausu bilang di Alkitab ada satu orang yang begitu ya. Kamu tahu siapa? Ada tahu siapa? Kira-kira Lausu kasih clue ya. Nih, nama orang ini cuma ada 4 huruf. Namanya cuma 4 huruf pendek. Dimulai dengan huruf D. D. Ya. Terus diakhiri dengan huruf D juga. Daud. Iya, Daud, raja kedua dari orang Israel. Wah, nih Daud. Ya, kenapa ya Daud kok bisa sampai marah besar, terus mau membalas, terus mau membunuh seisi rumah? Ya, wah, gimana ini ya? Halo, kamu masih ingat nggak cerita tentang Saul, Raja Saul yang mengejar-ngejar Daud? Ingat? Daud dikejar-kejar sampai dimanapun Daud pergi, selalu Saul mengejar dia. Baik itu Daud melarikan diri di goa, bersembunyi di goa, atau di padang gurun, selalu dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya, ya, oleh pasukannya. Ya, sampai Daud bingung mau sembunyi di mana, ya. Ini pun terus berlanjut ya sampai Daud dan pengikutnya yang sebanyak 600 orang ya 600 orang, mereka itu masih berlari-lari melarikan diri, mencari tempat persembunyian yang cukup aman ya. Maka mereka sampailah mereka di satu tempat padang gurun yang namanya ini ya, yang ada bintang itu ya, yang ada tanda merah di bawah ya, padang gurun Paran. Satu tempat padang gurun yang besar sekali ya, besar sekali. Nah, mereka itu melihat-lihat padang gurun yang besar ini sepi ya, cukup aman lah untuk mereka membuat tenda ya, kemah mereka di situ. Nah, kemudian setelah mereka tinggal di situ, mereka baru sadar bahwa dekat mereka itu, tempat perkemahan mereka itu, ada satu kawanan domba, ya, satu kawanan ternak yang besar sekali, ya. Ternak ini adalah kawanan domba ini dimiliki oleh seorang laki-laki yang kaya, ya, seorang laki-laki yang kaya. Dia memiliki 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Wah, banyak itu hartanya yang banyak sekali ya.
Nah, tapi orang ini walaupun kaya, dia punya kelakuan sangat kasar, sangat jelek. Ya, siapa ini dia orangnya? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang mau tebak siapa ini? Orang yang kaya tapi sifatnya jelek, kasar, nggak sopan. Kira-kira pernah dengar nggak? Siapa? Depannya N. N? Berapa huruf? 5. Depannya 5. N, belakangnya L. N. L. Nah, mungkin agak jarang kita dengar ya. Namanya adalah ini, si Nabal. Ya. Nabal. Nabal, jarang dengar ya? Nggak pernah dengar. Iya, kita Mirip mau belajar. Natal sih, mirip Natal. Kita mau belajar juga dari dia, ya, kesalahan dia. Jadi Nabal ini dia kaya, tapi sifatnya nggak bagus. Dia dikasih Tuhan seorang istri yang cantik, cerdik, ya, dan baik sekali. Yaitu istrinya tadi yang cantik itu tuh. Siapa yang tadi? Yang lo suka lihat gambarnya, Greta bilang cantik. Abigail. Iya. Ya. Oh, dia punya istri yang cantik, bijak, ya, baik, ya, berani, ya. Nah, mereka itu tinggal tuh di satu tempat yang namanya Maon, ya, seperti yang ada di ini ya, peta ini ya, Maon, ya. Nah, Maon itu tidak jauh dari tadi padang gurun Paran itu ya, yang Daud bersama pasukannya berkemah di situ, ya. Nah, jadi Daud itu berkemah di situ, ada ini ya, ada domba-dombanya si Nabal. Daud itu dengan pengikutnya orangnya baik, ya. Mereka itu tidak pernah mengganggu, ya, tidak pernah mengganggu gembala-gembala si Nabal ataupun mengganggu domba-domba dan kambingnya si Nabal. Bahkan mereka itu menjaga dan melindungi semua milik si Nabal itu di padang gurun Paran siang dan malam, ya. Siang dan malam mereka jaga, mereka lindungi, sehingga tidak ada binatang buas yang berani mencuri domba-dombanya dan juga yang mengganggu gembalanya. Dan jadinya semua baik, ya, tidak ada kehilangan apa-apa. Nah, seperti petani menanam padi, ada panennya, ya. Si Nabal ini juga dia punya domba banyak, ada hari panen untuk pengguntingan bulu-bulu dombanya, ya. Jadi termasuk panen bulu domba itu termasuk istimewa, hari raya untuk si Nabal, ya. Nah, jadinya waktu harinya sampai untuk pengguntingan domba, bulu domba, nah gembala-gembalanya si Nabal itu membawa domba-dombanya datang ke tempat yang namanya Karmel. Ya, Karmel juga tidak jauh dari padang gurun Paran itu, ya. Jadi domba-dombanya dibawa ke Karmel untuk diguntingin bulu-bulunya, ya. Nah, jadi berita ini kedengeran si Daud yang lagi di padang gurun, ya. Wah, si Nabal ini sedang ada di Karmel, lagi merayakan hari dia panen bulu domba. Jadi Daud pikir, wah, hari baik ini, saya mau minta tolong dia, ya. Mungkin juga karena pasukan Daud dengan pengikutnya
tinggal sudah lama di gurun Paran itu ya. Mungkin mereka punya makanan juga sudah menipis ya. Mereka mungkin juga tinggal berapa hari lagi tidak ada makanan ya. Lalu Daud juga berpikir, aku tuh juga sudah bantu si Nabal ini menjaga domba-dombanya. Tidak salah lah kalau aku utus orangku ke Karmel untuk minta belas kasihan dari Nabal itu ya. Jadi dia utus 10 orang ya ke Karmel nih untuk menyampaikan permintaan si Daud ya. Mereka sampai, utusan Daud ini sampailah mereka ke ke Karmel. Mereka bertemu dengan Nabal ya. Mereka berkata bahwa berikanlah belas kasihan kepada kami ya. Kami juga sudah menjaga domba-domba kamu ya. Lalu apa yang terjadi? Betapa terkejutnya ya si utusan Daud ini mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Nabal. Dia memaki-maki mereka, dia menghina mereka dengan kata-kata kasar ya. Dia memberi jawaban ya. Apa yang dikatakan Nabal kepada 10 utusan Daud itu? Katanya begini. Siapa Daud itu? Anak Isai. Kenapa aku harus memberikan makananku dan minumanku? Bahkan ini daging-daging domba yang aku sudah masak untuk ini para penggunting bulu domba saya. Kenapa saya harus kasih kalian? Ya, saya tidak tahu kalian siapa. Dari mana kalian datang? Ya, kenapa aku harus memberikan? Ya, wah. Setelah itu pulang ini utusan Daud. Mereka menceritakanlah semua perkataan si Nabal ini kepada Daud. Daud ketika mendengar ya semua yang disampaikan pengikutnya itu, bagaimana Daud? Dia marah banget ya. Dia mau membalas dendam si Nabal ya. Dia ngomong ya ke pengikutnya, ini si Nabal ya, orang ini ya, sudah saya bantu jaga domba-dombanya di padang Paran itu ya selama ini. Begitu tidak kekurangan, tidak ada yang hilang ya. Hari ini aku mengirim kalian ke bertemu dengan Nabal. Dia memberikan jawaban yang seperti itu. Wah, kebaikan aku ini dibalas dengan kejahatan. Ya, ayo dia katakan kepada pasukan dia, siapkan pedang kalian, mari ikut aku. Kita ke rumah Nabal. Hari ini juga aku akan membunuh semua orang yang ada di dalam rumah Nabal. Ya, begitu marahnya si Daud ya. Sebab dia pikir si Nabal orang kaya, harusnya bisa menolong dia. Ya, dia juga sudah berjasa. Ya, dia minta imbalan, tapi balasannya dari Nabal begitu kasar, menghina dia. Ya. Nah, dalam keadaan begini ya, ada satu hamba dari Nabal itu ya, pelayan Nabal, dia cepat-cepat pergi cari si Abigail. Ya, dia ketemu Abigail, dia bilang sama Abigail, bahaya, kita dalam bahaya nih, celaka. Ya, tuan kita ini dan seisi rumah akan habis, akan dibunuh karena tuanku Nabal itu begitu kasar, begitu menghina utusan Daud. Padahal mereka itu orangnya baik-baik loh. Mereka sudah menjaga kami waktu di padang gurun. Tidak ada yang hilang, bahkan domba pun tidak ada yang hilang. Ya, mereka hanya meminta belas kasihan, hanya meminta makanan. Ya, tapi ditolak oleh Nabal. Ya,
Ayo cepat pikirkan apa yang harus kita lakukan, ya. Kemudian si Abigail yang sesuai dengan tema kita, ya, seorang yang bijak, berani, ya, dan bijak, berani, ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Cepat-cepat dia mengumpulkan makanan untuk Daud dan pasukannya. 200 roti, ya, 2 buyung anggur, 5 ekor domba yang sudah dia masak, ya. Kemudian 100 kue kismis, 200 kue ara, dan 5 sukat gandum, ya. Semua itu dia masukkan ke dalam kantong-kantong yang ada di atas keledai, ya. Kemudian dia mengutus beberapa hambanya, ya, pelayannya, kalian bawalah makanan ini, pergi dulu, katanya, ya, saya akan menyusul. Ya. Setelah hamba-hambanya pergi dengan keledai-keledai yang banyak membawa makanan, ya, lalu Abigail dia diam. Dia tidak memberitahukan kepada suaminya, Nabal itu. Dia ambil keledainya, dia naik, dia pergi mencari Daud. Ya. Dalam perjalanan dia menuju tempat Daud, ya, menuju padang gurun Paran itu, dia bertemu dengan Daud di tengah jalan bersama pasukan Daud, ya, yang bawa senjata pedang, ya. Nah, cepat-cepat si Abigail itu ketika melihat Daud, cepat-cepat dia turun dari keledainya dan dia sujud menyembah kepada Daud, ya. Dia katakan kepada Daud, ya, kira-kira begini, ya, untuk singkatnya dengan kata-kata yang mudah, dia memohon kepada Daud, Tuhan, tolong berikanlah saya waktu untuk bicara kepada Tuhan dan dengarkanlah saya berbicara, ya. Biarlah semua kesalahan Nabal itu, ya, saya yang tanggung, ya. Kalau Tuhan masih mau menghukum, hukumlah saya, ya. Jangan taruh hati, kata-katanya si Nabal, ya. Jadinya saya mau dihukum untuk menggantikan Nabal, ya. Lalu dan juga si Abigail bilang, aku pun membawa makanan untukmu, terimalah makanan ini, ya. Lalu dengan bijak, ya, si Abigail berkata, Daud, Tuhan sudah mencegah engkau untuk menghentikan Tuhan untuk mengatasi masalah dengan cara sendiri dan mau membunuh banyak orang hanya untuk membalas dendam. Ya, Abigail mengingatkan Daud bahwa Tuhan sudah memilih dia menjadi raja untuk semua bangsa Israel. Ya, tidak usah bersusah hatilah untuk membalas dendam, ya, atau untuk mencari keadilan bagi diri sendiri, ya. Tuhan sudah melindungi kamu. Tuhan akan melindungi kamu dari semua musuh-musuh, ya. Ingat, Daud, kamu akan menjadi raja bangsa Israel. Jangan sampai kamu ada tercoreng namanya, kamu pernah membunuh, ya, untuk orang-orang yang tidak penting ini. Padahal Tuhan mau kamu berperang, ya, berperang bukan untuk rakyat yang kecil ini, ya. Nah, inilah kemudian siapa si Abigail membawa semua
ininya ya, dia kasihkan kepada Daud. Setelah Daud mendengar Abigail ngomongan Abigail tadi, apakah reaksi Daud kira-kira? Ya, kita lihat ya, coba ini adik-adik coba baca ya. Ya. Ini. Nah, coba dibaca semuanya yuk. Jawaban Daud setelah dia mendengar Abigail berkata-kata kepada dia. Kata-kata Abigail itu ada pesan dari Tuhan kira-kira ya. Ayo kita sama-sama baca. Ya, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui pada hari ini. Terpujilah dan terpujilah engkau sendiri. Bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hukum darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Iya, jadi Tuhan seakan-akan memakai Abigail ya bicara kepada Daud. Ya, Tuhan mencegah Daud untuk membalas ya. Nah, Daud merasakan hal itu juga ya. Wah, Daud sangat terkagum dengan kebijaksanaan si Abigail ya. Hari ini Abigail dipakai Tuhan untuk menahan saya melakukan balas dendam atau pertumpahan darah ya. Nah, kemudian jawabnya Daud kepada Abigail, oke, Abigail, kamu boleh pulang sekarang. Aku menerima semua pemberianmu ya, dan aku menepati janji bahwa aku tidak akan melakukan balas dendam kepada Nabal itu ya. Nah, kemudian Abigail pun pulang ya. Pulang, dia melihat bahwa suaminya masih berpesta-pesta ya. Karena itu ya hari raya dia menggunting bulu dombanya ya, sampai mabuk-mabukkan ya. Dia tidak tahu, Nabal suaminya tidak tahu apa yang sudah dilakukan Abigail ya, dan tidak tahu bahwa Daud sebetulnya sudah mau datang ke rumahnya membunuh dia ya. Nah, kemudian keesokan harinya Abigail baru menceritakan semua ini kepada Nabal. Ya, ketika si Nabal mendengar apa yang sudah dilakukan Abigail, apalagi ketika mendengar bahwa Daud mau bunuh dia, apa yang terjadi? Tiba-tiba apa? Dia punya jantung berhenti. Ya, jantungnya menjadi batu. Ya. Lalu gimana? 10 hari kemudian si Nabal itu dipukul sama Tuhan. Dia meninggal. Ya. Nah, si Daud dengar berita ini bahwa si Nabal sudah mati ya. Apa yang dikatakan Daud? Terpujilah Tuhan, Engkau mencegah aku dari melakukan hal yang buruk, dan Engkaulah yang membalikkan kejahatan Nabal kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, Daud kemudian mengutus pengikutnya itu untuk datang kepada Abigail, dan karena dia sangat terkesan dengan Abigail perempuan yang bijak ya dan berani, maka dia mengambil Abigail sebagai istrinya ya. Abigail dibawa ke tempat si Daud ya. Nah, dari ini cerita ini kita kenal ada 3 orang ya. Pertama Daud ya. Kita mau tahu, kita bisa belajar apa sih dari Daud? Nah, jadi kalau kita marah
Jangan disimpan ya, bisa jadi dendam ya. Jadi jawabannya sudah tahu ya, marah itu juga dosa ya. Membalas itu dosa ya. Di mata Tuhan membalas itu dosa ya. Jadi ketika ada orang yang jahat kepada kita, kita serahin aja lah pembalasannya kepada Tuhan ya. Ya, seperti Tuhan sudah lakukan kepada si Nabel ya. Jadi Tuhan itu bisa pakai siapa aja ya untuk bicara kepada kita ketika kita marah, ingin melakukan hal yang tidak Tuhan suka ya. Tuhan bisa bicara kepada kita ya. Contohnya si Daud ya. Tuhan pakai Abigail ya. Nah, kita juga bisa Tuhan pakai teman, orang tua, guru, atau keadaan, suatu keadaan. Dan juga firman Tuhan. Ya, di sekolah minggu atau kamu di sekolah dengar firman Tuhan, itu Tuhan bicara. Ya, kita mau kalau sudah ditegur Tuhan seperti Daud, kita mau berubah. Ya. Nah, jadi Tuhan sudah pakai Abigail untuk ingatkan Daud. Tuhan juga pakai siapa saja untuk ingatkan kita supaya kita jangan berbuat dosa. Ya, nah dari Nabal kita belajar apa? Tidak boleh sombong. Kita belajar apa? Ingat, jangan menolak belas kasihan. Ya, jadi kalau ada orang minta belas kasihan kita, ya, kita kalau mampu kita berikanlah ya. Jangan seperti Nabal, kaya, sudah dibantu oleh Daud menjaga domba-dombanya. Tapi dia menolak permintaan Daud ya, padahal Daud juga kekurangan makanan ya. Nah, jadi kita harus bisa berterima kasih ya ketika sudah dibantu orang ya, membalas kebaikan orang lain ya. Nah, jadi Tuhan juga telah memakai Daud untuk memberkati Nabel. Kalau Daud tidak dipakai Tuhan menjaga domba-dombanya, belum tentu ya domba-dombanya si Nabel bisa berbulu lebat atau mungkin juga diambil, dicuri orang ya. Oke. Dari Abigail. Nah, Abigail dia benar-benar berani menanggung kesalahan suaminya ya. Dia katakan kepada Daud, biarlah hukumannya itu saya saja terima. Jadi Abigail sudah seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga tidak ada dosa, tapi dia menanggung kita punya dosa, kita punya perbuatan di atas kayu salib. Ya, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi dari diri Abigail itu seakan-akan kelihatan ada Tuhan Yesusnya. Ya, dia sudah melakukan perbuatan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, kemudian keberanian Abigail itu dia berani mengatakan kebenaran Tuhan. Ya, jadi ketika ada teman kita yang marah, seakan-akan sudah mau membalas atau apa, kita boleh ya seperti Abigail kasih tahu Daud ya, ingat ya pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Ya, Tuhan tidak suka untuk membalas ya. Nah, kita bilang berhikmat. Apa sih artinya hikmat? Itu kebenaran firman itu ada di dalam hati kita ya. Sering baca Alkitab, kita baru bisa tahu firman Tuhan. Jadi kita baru bisa ada hikmat. Ya. Nah, bijaksana juga. Itu artinya kita tahu waktu yang tepat untuk melakukan firman Tuhan. Ya, tidak gampang memang ya untuk bisa seperti Abigail ya, berhikmat ya, terus bijaksana ya, berani ya. Lausu juga mau belajar seperti Abigail. Kita semua mau belajar seperti Abigail ya. Oke, ceritanya di sini sampai di sini kita belajar 3 poin itu ya, dari Abigail, Daud, dan Nabel. Nah, hari ini ayat hafalan kita sangat gampang ya.
Ayo kita baca sama-sama dari Roma 12 ayat 17. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita baca 3 kali ya, terus bisa hafal. Ini gampang ya, 3 kali kita baca berturut-turut ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Oke, lagi Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, terakhir kalian sendiri ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Oke, sekarang langsung ada beberapa pertanyaan ya. Kita mau jawab ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Oke. Bagaimana Daud dan para pengikutnya memperlakukan gembala dan domba-domba Nabal? Ayo, siapa yang jawab? A, B, C yang benar-benar? B. 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 Yang lain? Audrey? B. Oke, kita lihat ya. B. Kita lihat ya jawabannya apa. Oke, B, benar. Ya, berikutnya. Bagaimanakah Nabal itu? Yang mana kamu pilih? C. 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 Semuanya pilih C? Ya, C. Iya. Lihat. Oke, benar C. Dia jahat, tidak sopan, bebal, dan keji. Ya. Oke, yang ketiga. Apakah yang Abigail lakukan ketika ia mendengarkan jawaban Nabal? Mendengar itu apa? Ya, apakah yang Abigail lakukan ketika ia mendengar A. A. Siapa lagi? Ada A, ada B, ada C, apa semua A? A. A? Ethan, A apa? B apa C, Ethan? Ethan masih ada? Oke, kita lihat ya jawabannya. Iya. Udah berapa? Greta, benarnya udah berapa? Semuanya. Semuanya. Yang Ini lain berapa nomor 3 kah? Oke, lagi. Nah, ini makanan mana yang disiapkan oleh Abigail? Roti. Kue gandum, kue kismis, anggur, kue arab, anggur, anggur, gandum, kue era dan kue kismis, anggur arab, anggur, Oke, kita lihat ya. Anggur, kue kismis, roti, kue arab. Jawabannya ya, apakah ada wortel dan jagung? Teng-teng. Semua betul? Betul. Oke, pinter. Itu 6, bukan 5. Ya. Nah, ini. Ayo, tadi siapa yang ingat? Rotinya ada berapa? 200 roti. 200 roti. Kue era. 200 kue gandum yang telah diolah. Ya, gandumnya berapa? 5. 5. Apa ya? Kismisnya? 100. 100.
Ntar lihat ya, dombanya berapa? 5. Oke, lihat ya siapa yang benar semuanya. Dan 5. Kue kismisnya 100 ya. Siapa yang betul semua? Saya Betul ya. Oke, pintar. Berarti dengerin Lause cerita. Nah, lanjutnya. Ayo. Apakah yang Daud katakan ketika ia mendengar makian Nabal? Daud katakan B. Siapa yang A? Terus ada yang C enggak? B. Oh, ada yang jawab B. Kita lihat ya, jawabannya A apa B. Nah, ini kan Nabal mau dibunuh, ya? Jawaban Daud, ya? Ada yang Greta salah ya? Greta benar lagi. Semuanya Lanjut. Nah, apa yang Daud katakan ketika Abigail mengingatkannya bahwa balas dendam adalah dosa? C. Ada yang jawab C. Lause C. Ada yang jawab B? Enggak. Semoga enggak ya. A juga enggak ya. Oke, C ya. Memang jawabannya Daud terbukti yang mengutus Abigail ya. Nah, yang terakhir. Siapa yang mengganjar Nabal untuk kedursilaannya? Kedursilaannya artinya dia punya kejahatan ya. Dia punya kebodohan, dia punya itu ya, kelakuan yang tidak baik. Ayo, siapa? Mengganjar hukum. Siapa yang menghukum Nabal? Daud. Ayo, make sure. Siapa yang jawab B? Enggak. Enggak ada yang jawab B. Tadi Greta dengar ada yang jawab B. Saya jawab B. Jawabannya adalah B. Kamu dengar cerita langsung tadi kan? Setelah itu si Nabal dipukul oleh Tuhan mati. Ya. Jadi Daud ngomongnya apa? Terpujilah Tuhan yang sudah menolong aku membalas kejahatan si Nabal ya. Oke, kita doa ya. Kita sampai sini selesai, kita mau doa. Ya, yuk. Bapa Surgawi, terima kasih sudah memberikan firman Tuhan yang begitu baik kepada kami untuk ingatkan kami bahwa Tuhan tidak suka kalau kami marah, menyimpan kemarahan, dan juga kami membalas. Ya Tuhan, seringkali emosi manusia itu selalu turun naik. Bantu kami, ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu diingatkan oleh firman-Mu dan kami mau belajar seperti Abigail ya Tuhan. Menjadi orang yang bijak dan berani ya Tuhan untuk mengatakan firman Tuhan dan untuk bisa dekat dengan Tuhan supaya kami tahu apa yang Tuhan mau dan Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Thank you adik-adik. Ya. Di sini Lause langsung ini ya, pengumuman deh Lause Alex ya. Ini Lause mau ingatkan adik-adik bahwa siapa yang belum daftar SEAL, ayo bilang sama mama papa, cepatan daftar untuk saya. Ya, karena ya bagi yang belum, karena ini SEAL segera akan ditutup dalam beberapa hari ini.
Ya. Jadi kalian yang belum daftar, cepat-cepat daftar. Ya, jangan sampai nanti tempatnya diambil sama orang lain. Oke? Ya. Yang sudah daftar langsung senang ya, kalian sudah daftar dan nanti bisa ketemu langsung di SIL. Ya. Oke, semoga minggu depan kita tetap bisa bertemu lagi. Ya. Adik-adik tetap setia ya, ikut sekolah minggu ya, nanti kalau udah onsite datang onsite. Oke ya? Tergantung Elsa, soalnya rumah Greta kan jauh. Oh, rumah Greta jauh. Tapi nanti udah onsite pasti Greta bisa datang. Ya. Oke, Ethan? Oke, Ethan? Gimana Ethan? Ngerti cerita Lause? Ethan? Ya, oke. Kita mau tutup dalam doa ya untuk selesaikan ibadah kita pada hari ini. Siapa yang bisa doa? Langsung Gloria ada? Bisa bantu kita doa langsung Gloria? Bisa langsung. Bisa dengar ya? Oke. Ya. Ayo semuanya adik-adik kita tutup mata, tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, kami mau berterima kasih untuk pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama hingga pada siang hari. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Engkau akan pakai kami untuk dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu. Kami mau mengucap syukur kepadamu untuk adik-adik yang tetap setia untuk datang beribadah bersama-sama di ibadah online ini. Kiranya Engkau tetap memberkati mereka dan juga papa mama mereka, kakak adik dan keluarga semuanya untuk kedepannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye Dah, semuanya. Sampai minggu. Happy Sunday. Bye.